Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sirawi Indrawan, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2020, Prodi Bahasa Indonesia, Universitas PGRI Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya, anak-anak hebat. Pagi, Pak. Tetap semangat ya, mengikuti pembelajaran dari rumah. Melewati pembelajaran daring ini, ya kita bertemu kembali pada hari Rabu, tanggal 18 November tahun 2020. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, kemudian bisa terserap materi yang disampaikan oleh Pak Dimas. Ya. Untuk Irfa, silahkan pimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan pembacaan doa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Irfa sudah memimpin doa. Ya, Pak Dimas akan mengabsen dulu, ya, yang sudah hadir di sini. Irfa Hadir. Purwofika, ya, hadir. Nesya Nareswari, Hadir, Pak. Ramdan Aditama, Sylvia Turoyana, Hadir, Pak. Sani Indra Pratama. Hadir, Pak. Baik, sebelum memulai, Pak Dimas tidak lupa memberi semangat pada kalian, ya, selalu menjaga kesehatan, ya. Jangan lupa selalu hidup sehat, berpikir positif, ya, berpikir bahagia. Kemudian lakukan 3M, ya. Apa itu 3M? Yang pertama adalah mencuci tangan. Kemudian yang kedua, Memakai masker. memakai masker, ya. Kemudian yang ketiga, Menjaga jarak. menjaga jarak, ya, betul. Hebat sekali. Ya, itu selalu menjaga kesehatan, ya. Pada pandemi ini semoga cepat berlalu, ya, pandemi COVID-19 ini. Sehingga nanti kita bisa bertemu langsung pada pembelajaran tatap muka di kelas. Mana semangatnya ini anak-anak? Ya. SMP Negeri 3 Panterpolang. Ya, kami. Ya, kami bisa. Terima kasih. Semoga kalian tetap semangat, ya. Baik, pembelajaran hari ini, ya, kita akan mempelajari meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses terjadinya fenomena alam yang dibaca atau didengar, ya. Itu materi hari ini adalah meringkas isi teks eksplanasi, ya. Ada yang tahu pengertian dari meringkas? Siapa yang tahu? Ada bagian singkat dari suatu karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi. Ya, ada lagi? Jawabannya betul sekali, Irfa, hebat. Pak Dimas akan menampilkan materi, ya, kalian perhatikan. Meringkas isi teks eksplanasi, ya. Nah, ini pengertian dari meringkas tadi, ya. Meringkas adalah Penyajian singkat Penyajian singkat dari suatu karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi. Ya, meringkas itu menyajikan
secara singkat dari suatu karangan asli, ya. Tetapi di dalamnya itu tetap mempertahankan urutan isinya, ya. Berarti meringkasnya tidak menghilangkan urutan-urutan yang ada di dalam teks tersebut, ya, masih urut. Itu adalah pengertian dari meringkas, ya. Kemudian tujuannya, ya. Tujuan dari meringkas. Apa tujuannya? Tujuan ringkasan adalah membantu Orang seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah dan buku atau mengetahui karangan. sebuah buku atau karangan. Ya, hebat. Tujuan meringkas adalah membantu seseorang, ya. Tujuan ringkasan itu adalah membantu seseorang memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan, ya. Itu tujuannya. Berarti misalkan ada ringkasan, kamu membaca sebuah ringkasan. Nah, di dalam isi ringkasan itu kamu bisa langsung memahami isi dari sebuah buku atau sebuah karangan tersebut. Paham ya? Paham. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri ringkasan yang baik dan benar itu seperti apa, ya. Itu ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah mempersingkat suatu bacaan. Hanya diambil pokok-pokok saja, ya. Diambil gagasan utamanya saja. Itu maksudnya mempersingkat, bukan mempersingkat tulisan. Misalkan ada kata yang, ya, disingkat YG, itu tidak. Paham ya? Itu maksudnya bukan mempersingkat tulisan atau mempersingkat kalimat. Maksudnya di sini adalah mengambil gagasan-gagasan utamanya saja. Itu maksudnya dari mempersingkat suatu bacaan. Paham? Paham. Berarti bukan mempersingkat tulisan, ya. 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 Mempersingkat bacaan, Pak. Kenapa? Mempersingkat, Pak. Iya, mempersingkat bacaan, iya. Diambil gagasan-gagasan utamanya saja, ya. Ya. Itu yang pertama, ciri-ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat intisari bacaan. Maksudnya seperti apa itu? Bagian yang kurang penting dan bisa dihilangkan. Ya, itu bagian-bagian penting. Intisari itu maksudnya adalah bagian-bagian penting. Sama dengan gagasan utama, ya. Berarti ciri-ciri ringkasan yang baik itu ada intisarinya, ada gagasan utamanya, ya. Nah, pada intisari bacaan ini maksudnya itu adalah bagian yang penting itu dicatat, ya. Kemudian bagian yang tidak penting tidak perlu dimasukkan, seperti itu. Itu yang namanya intisari, berarti gagasan utamanya. Paham ya? Paham. Ya. Kemudian Namanya ya, Pak. ciri yang ketiga itu apa? Bentuknya lebih ringkas. Maksudnya seperti apa ini? Membaca suatu bacaan yang panjang. Ya. Bentuknya lebih ringkas itu maksudnya bentuk ringkasannya itu tidak terlalu panjang. Ya. Sehingga misalkan ada orang membaca ringkasan. Terkadang kita membaca bacaan yang panjang itu kan kadang terlalu panjang, seperti itu. Nah, pada ringkasan itu dibuat lebih ringkas, ya, berarti lebih pendek. Paham ya? Ya, lebih pendek, ya, Pak. Ya, dibuat sejelas mungkin karena diambil dari gagasan-gagasan utamanya saja. Makanya bentuknya lebih ringkas. Paham ya? Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Kemudian ciri yang keempat adalah struktural wacananya tetap. Nah, di sini di dalamnya itu strukturnya itu tidak berubah. Ya. Strukturnya tidak diubah. Ya, dari identifikasi fenomena ya struktur itu ya struktur teks eksplanasi, karena yang pertama adalah
identifikasi fenomena. Kemudian yang kedua adalah, siapa yang masih ingat? Ayo. Saya, Pak. Yang pertama identifikasi fenomena. Kedua adalah urutan proses kejadian, bisa ya, urutan kejadian bisa. Kemudian yang ketiga adalah ulasan ya. Di situ ada strukturnya ya. Pada ringkasan juga ada strukturnya. Jadi membuat ringkasan itu tidak mengubah struktur yang ada di dalamnya. Paham? Paham. Apa? Nanti tidak dibolak-balik ya. Misalkan identifikasi fenomena ditaruh di akhir paragraf. Itu tidak bisa. Ya. Berarti ringkasan juga harus memperhatikan strukturnya agar tidak berubah. Paham sampai di sini? Paham. Paham ya? Itulah keempat ciri ringkasan yang baik dan benar. Ya. Kemudian langkahnya, langkah dari meringkas teks eksplanasi. Ya, itu ada langkah-langkahnya. Meringkas itu ada langkah-langkahnya, tidak asal meringkas. Ya, ada cara-caranya. Keempat. Yang pertama adalah Membaca Keseluruhan teks. ya, membaca keseluruhan teks. Jika kalian ingin membuat ringkasan, tentunya harus membaca teksnya dulu. Ya, betul apa enggak? Betul ya. Kalau kita tidak bisa, kita tidak membaca dulu, ya, kita tidak akan mengetahui apa isi dari teks tersebut. Kan seperti itu. Ya. Bagaimana mau meringkas sedangkan isinya kita tidak mengetahui. Ya. Makanya sebelum meringkas itu kita membaca teksnya dulu. Ya, keseluruhan teksnya dibaca. Isinya apa saja, kita membacanya sampai akhir. Jangan setengah-setengah. Paham ya? Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah Mencari gagasan utama, ya, atau pokok utamanya apa, ya, atau pikiran utamanya apa pada setiap paragraf, ya. Itu mencari gagasan utama. Berarti kita melihat atau mencari gagasan utamanya itu per paragraf, ya. Misalkan paragraf 1, oh ini gagasan utamanya ini, kita tandai, ya, apa kita digarisbawahi, ya, kalimat yang menurut kita itu gagasan utamanya, ya. Itulah kita pada langkah yang kedua, yaitu mencari gagasan utama. Paham? Paham. Nah, kemudian langkah yang ketiga itu adalah menulis ringkasan. ringkasan. Setelah kita membaca keseluruhan teks, kemudian kita mencari gagasan utamanya, barulah kita menulis ringkasannya. Ya? Paham ya? Ya. Nah, menulis ringkasannya di sini maksudnya adalah menyusun gagasan-gagasan utama yang kita cari tadi. Misalkan paragraf 1 ada 2 kalimat gagasan utama. Kemudian pada paragraf kedua, ya, pada struktur urutan kejadiannya, kita menemukan misalkan ada 5 gagasan utama misalkan, ya, kita tulis. Kemudian pada paragraf terakhir, paragraf yang ulasan, ya, itu ada 2 kalimat misalkan, 2 kalimat gagasan utama, kita tulis. Kemudian kita susun menjadi sebuah teks. Itu langkah meringkas isi teks eksplanasi. Paham? Paham ya. Kemudian langkah yang keempat itu adalah Merevisi sesuai PUEB. Ya, UEB. Merevisi di sini maksudnya adalah kita mengecek apakah ada kalimat atau kosakata yang belum benar, kita teliti. Ya. Apakah kita menggunakan
huruf kapital pada awal kalimat? Sudah apa belum? Kan seperti itu. Kemudian pada akhir kalimat, apakah kita sudah memberi Menambahkan titik. tanda titik? Kan seperti itu. Kita perhatikan PUEB. Itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ya, atau KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, itulah langkah dari meringkas isi teks eksplanasi, ya. Nah, kita di sini lihat contoh sebuah teks, ya. Ada teks eksplanasi yang berjudul tsunami. Tsunami. Itu pada paragraf pertama, itu namanya identifikasi fenomena. Itu paragraf yang pertama, ya. Oh iya, Pak. Ya, paham ya? Kita bisa Ya. melihat, ya, di situ pada paragraf pertama itu ada pengertiannya. Pengertian dari tsunami. Di situ tertulis tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Pantai. Itu pengertian dari tsunami. Tsunami. Ya. Kemudian gelombang tersebut terbentuk akibat dari aktivitas gempa atau gunung Merapi yang meletus di bawah laut. Besarnya gelombang tsunami menyebabkan banjir dan kerusakan ketika menghantam daratan pantai. Dari paragraf pertama, kalian bisa menerka atau memilih di mana gagasan utamanya. Pada kalimat keberapa kira-kira? Kalimat pertama. Menurut kalian Pertama. kalimat Pertama, Pak. kalimat pertama, ya. Ya. Berarti pengertian dari tsunami-nya. Ya, tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Itu pikiran utamanya pada paragraf pertama. Paham ya? Itu langkah meringkas teks eksplanasi. Kita mencari gagasan utama. Kita sudah menemukan pada kalimat yang pertama, ya, pada paragraf pertama. Kemudian pada paragraf yang kedua, kira-kira menurut kalian di mana kalimat yang menunjukkan gagasan utamanya? Di kalimat berapa? Kalimat 2, Pak. Iya, Pak. Kalimat Menerjang berapa? kawasan. Kalimat 2. 1, 2 baru. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, dan seterusnya ada di kalimat 1. kalimat 1, ya. Iya. Ya. Iya, 1. Pembentukan tsunami terjadi saat dasar laut permukaannya naik turun di sepanjang patahan selama gempa berlangsung. Nah, di sini itu adalah menjelaskan sebabnya. Paham? Paham. Ya. Berarti pada proses kejadian itu kita mencari inti masalahnya. Inti masalah apa? Inti masalah yang dijelaskan atau diceritakan pada tes itu. Ini judulnya tsunami. Lah, berarti kita mencari inti bagaimana tsunami itu terjadi. Kan seperti itu. Paham? Iya, Pak. Ya, itu berarti pada kalimat Pertama. Kalimat pertama, ya. Pertama. Ya, kalimat Iya. pertama. Kemudian dilanjut ke kalimat kedua dan ketiga. Ya. Itu gagasan utamanya. Ya, sebabnya itu. Paham ya? Itu cara mencari gagasan utama. Kemudian pada paragraf yang ketiga, ya, pada struktur yang ulasan, kita mencari gagasan utamanya di kalimat mana?
Ada yang tahu? Kalimat Kalian mencermati setiap kalimat, ya. Manakah yang Kedua, Pak. dinamakan gagasan utama? Manakah letak gagasan utama pada paragraf ketiga? Kalimat kedua. Pada Pak, kalimat kalimat Kedua. kedua, Pak. kalimat kedua. Ya, Pak. Kerusakan terbesar terjadi saat tsunami tersebut menghantam permukiman penduduk sehingga menyeret apa saja yang dilaluinya. Nah, pada bagian struktur yang terakhir ya, yang pada ulasan ya, di sini adalah kesimpulan. Ya, ulasan itu adalah kesimpulan. Isinya kesimpulan di dalamnya. Ya. Di awal itu Ya, Pak. pengertiannya, kemudian pada struktur yang kedua itu adalah prosesnya, ya, proses kejadiannya, kemudian pada bagian akhir, ringkasan akhir itu kita mencari kesimpulan dari teks itu, ya, mana yang menjadi kalimat gagasan utamanya pada paragraf ketiga. Kita harus selalu waspada dan mempersiapkan diri Apa yang ulasan? di bencana ini. Pada Tsunami memang kalimat salah terakhir. satu yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Nah, itu yang tepat. Paham anak-anak ya? Kesimpulannya. Berarti gagasan utama pada paragraf ketiga itu ada di kalimat pertama. Ya, tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Di sini dijelaskan kembali ya, kesimpulan itu kan dijelaskan kembali bahwa tsunami itu adalah bencana yang menyebabkan kerusakan yang besar bagi manusia. Paham? Paham, Pak. Paham ya. Nah, itu contoh dari tes eksplanasi. Ya. Nah, ini kita bisa melihat ringkasan tes eksplanasinya dari teks yang berjudul tsunami tadi. Ya, seperti ini. Hasilnya ringkasan seperti ini. Ya. Pada paragraf pertama itu tsunami adalah gelombang laut besar yang datang dengan cepat dan tiba-tiba menerjang kawasan pantai. Itu Kawasan pantai. Itu ada di paragraf pertama ya. Ya. Itu gagasan utamanya. Pada paragraf pertama. Kemudian pada paragraf yang kedua, ya, ringkasan pada paragraf kedua, itu gagasan utamanya adalah menjelaskan proses terjadinya tsunami. Ya. Berarti kan kita jelas tsunami, kita pengertian tsunami sudah tahu. Oh ya, tsunami itu gelombang laut besar. Kemudian bagaimana sih terjadinya tsunami? Nah, di sini pada paragraf kedua itu kita dijelaskan, ya. Oh ya, pembentukan tsunami itu awalnya apa? Patahan naik turun di sepanjang patahan. Ya, patahan di dasar laut, ya. Yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi di dasar lautan. Itu kan penyebabnya. Oh, kita jadi tahu. Tsunami terjadinya karena gempa bumi atau pergeseran atau apa? Patahan di dalam dasar laut itu bergeser, kan seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian pada akhir ringkasan, ya, tsunami memang telah menjadi salah satu bencana yang menyebabkan kerusakan besar bagi manusia. Dijelaskan kembali bahwa tsunami itu memang menjadi bencana yang besar. Paham ya? Paham, Pak. Nah, dari ringkasan ini, ya, ciri-ciri dan langkah membuat ringkasan, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Berarti semuanya sudah
Jelas. Nah. Kemudian Pak Dimas akan menampilkan video tutorial cara meringkas. Ya, kalian bisa menontonnya. Ini Pak Dimas buka ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ya. Teks yang pertama. Sejak masa dahulu, para ahli bintang atau astronom mempelajari bintang-bintang di langit malam. Kemudian mereka berhasil melihatnya melalui teleskop. Sekarang kita dapat mempelajari angkasa luar dari dekat. Dengan pesawat satelit dan kendaraan antariksa yang melakukan perjalanan ke planet-planet, para astronom menemukan berbagai bukti yang luar biasa dari rahasia angkasa luar. Teks yang kedua. Beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk mendorong dan menekannya ke depan. Bahan bakar tersebut lebih kuat dibandingkan dengan bubuk mesiu, tetapi mempunyai cara kerja yang sama. Sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar cair. Bahan ini lebih serbaguna daripada bahan padat. Pada kalimat yang diberi warna merah merupakan gagasan pokok yang terdapat dalam paragraf tersebut. Gagasan pokok tersebut terdapat di awal kalimat, sehingga dapat dikatakan sebagai paragraf induktif. Lalu bagaimana cara meringkas teks eksplanasi ya? Baik, kita perhatikan sama-sama. Ibu memiliki contoh teks eksplanasi yang berjudul Gerhana Matahari. Dalam meringkas teks eksplanasi, kalian harus membuat kolom-kolom seperti ini agar menganalisisnya lebih gampang atau lebih mudah. Pada paragraf pertama, kita lihat sama-sama, gerhana matahari merupakan fenomena alam yang seringkali dan dinanti-nanti oleh banyak orang. Jelas terlihat bahwa gagasan umum yang dikemukakan oleh penulis, yaitu gerhana matahari merupakan fenomena alam yang seringkali dinanti-nanti oleh banyak orang. Mengapa demikian? Karena pada kalimat berikutnya penulis menjelaskan secara rinci, sehingga dapat dikatakan bahwa gagasan umum pada paragraf pertama ini terdapat di awal kalimat. Lalu untuk ringkasan teks, kalian harus membacanya secara keseluruhan agar dapat menyimpulkan dengan bahasa kalian sendiri atau mengacu pada kalimat yang ada pada paragraf pertama ini. Dapat dilihat, gerhana matahari merupakan salah satu fenomena alam yang kehadirannya selalu ditunggu-tunggu karena tidak terjadi setiap saat. Untuk menyaksikan gerhana matahari ini, orang-orang harus menggunakan alat khusus. Baik, untuk paragraf kedua, proses terjadinya gerhana matahari dikarenakan proses bulan yang berada di tengah-tengah antara jarak matahari dengan bumi. Hal ini dapat terlihat jelas bahwa gagasan umum yang terdapat pada paragraf kedua yaitu proses terjadinya gerhana matahari. Karena pada kalimat berikutnya penulis menerangkan secara rinci bagaimana proses terjadinya gerhana matahari tersebut. Untuk ringkasan teksnya sama saja, kalian harus membaca terlebih dahulu paragraf tersebut lalu menyimpulkan dengan bahasa kalian sendiri. Untuk paragraf ketiga, kita lihat bahwa gagasan umum terdapat pada awal paragraf atau awal kalimat sehingga dapat dikatakan sebagai paragraf induktif. Hal ini dibuktikan dengan kalimat hal tersebut dikarenakan bisa membahayakan fungsi penglihatan sehingga dapat disimpulkan bahwa gagasan umum pada paragraf ketiga yaitu gerhana matahari tidak bisa disaksikan secara langsung dengan mata telanjang. Begitupun dengan ringkasan teksnya dapat disajikan bahwa gerhana matahari tidak bisa disaksikan secara langsung dengan mata telanjang karena dapat merusak retina mata dan nantinya dapat mengakibatkan dampak yang buruk. Berikut anak-anak cara meringkas teks eksplanasi. Jadi setelah kita tadi menyimak materi yang Pak Dimas sampaikan, kemudian kalian melihat video tutorial cara meringkas teks eksplanasi, kita sekarang akan mencoba berlatih meringkas sebuah teks eksplanasi ya. Nanti RKPD-nya Pak Dimas bagi di WA Group. Kalian cermati ya. Kemudian nanti kita diskusikan di sini. Ya. Nah, ini kita langsung saja ya. Sudah dikerjakan ya? Sudah. Sudah ya. Ini ada sebuah teks
eksplanasi yang berjudul pemanasan global. Ya, coba kalian cari gagasan utamanya, kemudian kamu susun menjadi sebuah ringkasan yang baik. Ya, dari ketiga paragraf ini, nanti kamu mencari setiap paragrafnya mencari gagasan-gagasan utamanya, seperti itu. Sudah selesai ya? Sudah. Coba Irfa dibacakan hasilnya, Irfa. Hasil ringkasan kamu pada tes pemanasan global, silakan dibacakan biar teman-teman lainnya mencermati hasil jawaban dari kamu. Ya, silakan Irfa. Pemanasan global merupakan suatu kondisi di mana suhu bumi meningkat sehingga menjadi lebih panas. Pemanasan global juga bisa disebut dengan istilah global warming. Pemanasan global juga bisa disebabkan oleh efek rumah kaca, peningkatan gas rumah kaca, polusi udara, kendaraan bermotor, dan industri penggundulan hutan besar-besaran, dan beberapa faktor lainnya. Pemanasan global menjadi salah satu yang serius dan bisa berdampak pada seluruh makhluk hidup di bumi jika tidak ditanggapi dengan serius. Sudah? Sudah, Irfa? Sudah, Pak. Nah, itu jawaban dari Irfa ya. Irfa itu meringkas dari tes eksplanasi yang berjudul pemanasan global itu tadi sudah dibacakan. Ada lagi yang mau membacakan hasil dari ringkasan kalian? Coba Nesya. Saya sama Irfa. Oh iya, Nabila. Sama, Pak. Kenapa? Sama. Oh sama, ya. Sani Indra ya. Coba baca apa hasilnya Sani Indra, coba dibacakan. Tadi perempuan, sekarang laki-lakinya. Coba Sani Indra dibacakan saja hasilnya. Hasil ringkasan kamu. Pemanasan global merupakan suatu kondisi di mana suhu bumi meningkat sehingga menjadi lebih panas. Dampak utama adalah perubahan iklim yang sangat ekstrim. Pemanasan global juga disebabkan oleh efek rumah kaca, peningkatan gas rumah kaca, polusi udara, kendaraan bermotor dan industri, penggundulan hutan besar-besaran, dan beberapa faktor lainnya. Dampak pemanasan global di antara es di kutub yang mencair sehingga air laut naik dan mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Pemanasan global menjadi masalah yang serius dan tidak terdampak pada seluruh makhluk hidup di bumi jika tidak ditanggapi dengan serius. Apa? Ya. Nah, itu kalian sudah membuat ringkasan ya, sudah berlatih membuat ringkasan dari sebuah teks eksplanasi ya. Dari meringkas ini, apakah ada yang mengalami kesulitan? Tidak ada ya. Ya, meringkas itu kan kegiatan yang paling mudah. Ya. Meringkas sebuah teks dengan melihat langkah-langkahnya. Paham ya? Paham? Paham ya, bagus. Pak Dimas akan merefleksi pembelajaran hari ini ya tentang meringkas sebuah teks ya, teks eksplanasi. Yang pertama adalah ciri dari ringkasan yang benar ya, itu adalah apa? Cirinya apa tadi yang pertama? Mempersingkat
suatu bacaan ya. Itu ciri-cirinya. Berarti maksudnya bukan kalimat atau tulisannya disingkat, tapi isinya itu disingkat, dicari gagasan utamanya saja. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah terdapat intisari bacaan ya. Kemudian yang ketiga bentuknya lebih ringkas. ya, bentuknya lebih ringkas. Kemudian ciri yang keempat adalah strukturalnya Struktural tetap. Ya, itu ciri dari ringkasan yang baik. Kemudian langkah-langkahnya, langkah-langkah membuat ringkasannya. Yang pertama adalah kita harus membaca keseluruhan teks. Kemudian kedua, mencari gagasan utamanya ya. Setelah kita membaca, kita mencari gagasannya. Kemudian yang ketiga adalah menulis ringkasannya. Ya, setelah menyusun, setelah mengumpulkan ya atau mencari gagasan utamanya, kita menyusun ringkasannya, menyusun dari gagasan-gagasan tadi yang kita temukan. Kemudian yang keempat adalah merevisi sesuai PUEB. Itulah pembelajaran kita hari ini ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak. Nah, sebelum Pak Dimas menutup pembelajaran hari ini, Pak Dimas selalu mengingatkan kepada kalian selalu hidup sehat, kemudian selalu semangat menjalani pembelajaran dari rumah ya. Untuk mengakhirinya, kita coba untuk semangat kita hari ini ya. SMP Negeri 3 Bantar Porang? Ya, kami juga bisa ya. Jangan lupa 3M ya, mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak ya. Sebelum menutup pembelajaran, semoga nanti penilaian akhir semester kalian nilainya baik semua ya. Amin. Semoga pembelajaran hari ini juga kalian bisa menyerap dengan maksimal ya. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga cita-cita kalian nanti tercapai semuanya. Amin. Ya. Tetap semangat ya. Sebelum mengakhiri, Pak Dimas meminta kepada Irfa untuk berdoa ya untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan Irfa. Untuk mengakhiri pada pembelajaran siang hari ini, mari kita tutup dengan bacaan doa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Irfa. Pak Dimas akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak semuanya.